kepada Ahli Karam Bapak Ustaz Nawawi, kepadanya Falehi Falehi Maskuro. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama jemaah pada malam ini. Kita hadir guys di salah satu kasih bagaimana Ustaz Nawawi untuk menyampaikan tausiahnya. Yuk saksikan video saya. Belajar mesra kayak Rasulullah. Rasulullah tuh manggil dirinya apa? Ya Humairah. Panggilannya mesra banget. Wahai engkau yang kemerah-merahan pipinya. Ada yang nyeletuk lelaki. Ustaz, bini saya mah nggak kemerah-merahan. Tapi kita laki manggil bininya. Mau kemana jenong? Buset, bini panggil jenong. Lah bininya marah. Mau kemana? Gue dekok tuh. Jenong dekok. Mau akan aja neng. Akan ama apa cik neng? Kata bininya, pakai oleng eton. Nyebut goreng jengkol kayak oleng. Mohon izin, saya malam ini ditunggu sama Habib Abdullah bin Ali Al-Attas, Habib Uyoh, di kediamannya. Beliau baru selesai ziarah ya ke makam abah beliau, ke makam kakek beliau. Mohon izin, mudah-mudahan selesai ini saya akan langsung berangkat. Ini jamaah masih semangat apa kagak ini? Semangat. Itu lembek banget jawabannya. Semangat nggak kira-kira? Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam saya pulang dari sini jadi orang kaya semua. Amin. Giliran kaya kencang banget amin ya. Para guru izin ini udah disiapin. Mohon izin, bukan songong. Biar enakan ceramahnya. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para guru, para kiai yang sama kita hormati, yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu dikarenakan panitia nggak ngasih catatan. Yang kedua, saya terima kasih udah dijamu tadi di rumah AA Anton. Alhamdulillah tadi jam 8:30 udah sampai di rumah AA Anton, dikasih makan durian sebelah. Ya. Sebelah lagi mana Ton? Ya, sebelah lagi tahu kemana Ya dijemput. Alhamdulillah dijamu sama beliau. Dan mudah-mudahan para jamaah hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini dalam rangka maulid ini membuktikan rasa cinta terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Malam ini kita ngadain maulid walaupun udah malam, ini udah jam 12 kurang sejam setengah ya. Berarti setengah 11. Kira-kira ceramahnya sampai jam berapa ini? Emang enak mah udah malam begini mah kita doa bareng-bareng, doa makan ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap duduk anteng banget dari tadi. Ini salah satu bukti cinta kita buat Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan besok kita diaku sama Nabi. Kalau bicara cinta, Nabi cintanya jauh lebih cinta dari kita. Kita punya emak, kita punya bapak, tuh yang namanya emak sama bapak kita sayang banget sama kita. Nggak ada sejarahnya emak sama bapak kagak sayang sama anaknya. Tuh emak bapak kita sayangnya luar biasa buat kita. Tapi Nabi besar Muhammad SAW lebih sayang dari emak bapak kita. Bu, emak punya emak, sayang nggak sama kita? Bapak punya bapak, sayang nggak sama kita? Nabi sayangnya lebih dari emak bapak kita. Makanya Nabi disebut Al-Abil Akbar, ayah yang agung. Nabi Muhammad itu orang tua kita. Umpama nih emak kita lagi peperen di rumah,
lagi masak, lagi peperan, lagi bebenah, ujug-ujug tetangga ngegroin. Nah, mohon maaf nih bahasanya ada begini saya nih, karena orang Cikarang saya mah, ya mohon maaf gitu. Lah emak lagi peperan, lagi bebenah di rumah, ujug-ujug tetangga kita ngegroin. Kata tetangga teh, "Pok, oh anak empok jatuh dari motor." Tuh kira-kira emak kita lagi peperan, ujug-ujug digroin begitu, kira-kira sedih apa kagak? Kurang kenceng jawabannya, sedih apa kagak? Ngedenger anaknya jatuh dari motor, sedih apa kagak? Nabi jauh lebih sedih dari emak kita. Makanya kalau baca rawi, ya enggak, jangan cuma sekedar kita denger, sering-sering kita baca tuh, ya enggak, artinya. Makanya kalau Nabi mah ketika umatnya sedih, Nabi kita perih, Nabi bakal lebih perih dari kita. Kita dizolimin orang, Nabi yang sakit hatinya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih. Apa itu artinya azizun alaih? Ketika kita perih, Nabi jauh lebih perih. Ketika kita sedih, Nabi jauh lebih sedih. Ketika kita dizolimin sama orang, Nabi yang sakit hatinya. Tuh sayang dan cintanya Nabi sama kita. Ini kita hadir biar sampai tengah malam duduk apa udah sengsal-sengsol, ada yang blonjor, ada yang nyender. Enggak seberapa cinta kita sama Nabi. Nabi jauh lebih cinta sama kita. Nah, udah beat tuh maulid mau kok temen-temen telinga tuh bukti cinta kita sama Nabi. Tuh Nabi cintanya sama kita harus begitu. Bahkan Nabi ditawarin sama Allah. Allah memberikan tawaran tertinggi buat Nabi besar Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Gue udah teriak-teriak, jawab Allahnya pelan banget. Gue mah orang Indonesia sih, orang kita. Iya, Kiai, kalau di Timur Tengah mah kalau ada qori baca suaranya merdu kenceng, itu jamaahnya ada yang pada berdiri, kadang-kadang angkat tangan takbir. Nyampe di kita, Allah, ya. Iya sambil mangap. Kalau umroh kita nih di Mekah nih, orang Timur Tengah mah kalau udah tawaf, oh ilaha illallah, semangat banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Asal nyampe di kita, labbaik Allahumma labbaik, ya. Makanya laki kita kok asal udah sekali ya udah tuh. Jadi kalau jawab Allahnya semangat yang kencang. Kalau di luar negeri begitu, di Timur Tengah qori umpama baca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu jawabnya semangat. Ayah udah. Sampai-sampai Allah turunin firman-Nya, Allah ngasih tawaran sama Nabi, tawaran tertinggi. Apa bunyinya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah ngasih tawaran lewat firman-Nya, wala sawfa yu'ti. Wahai Muhammad, silahkan apa saja yang kau inginkan, apa saja yang kau minta, fatardo, sampai kamu benar-benar puas, sampai kamu benar-benar ridho, minta Muhammad. Tuh Allah ngasih tawaran begitu sama Nabi. Jangan Nabi dah kita umpama besok nih, umpama besok kita pulang dari sini, pagi-pagi ada orang mukanya bercahaya, pakai pakaian serba putih, badannya wangi banget, ditanya sama kita, abang siapa?
kok beda banget ini abang, muka bercahaya, pakaian serba putih, badannya wangi banget. Tiba-tiba itu orang menjawab, saya Nabi Khidir. Kaget nggak kira-kira? Kita dipertemukan sama Nabi Khidir. Yang namanya Nabi Khidir kalau udah doa, doanya pasti diijabah sama Allah. Tiba-tiba tuh Nabi Khidir ngomong sama kita, nih mumpung lu ketemu sama gua, kalau bahasa kitanya mah, lu mau minta apa sama Allah? Minta sesuatu yang belum pernah kamu dapetin. Minta sesuatu, apa aja yang kamu minta. Kira-kira kita kalau ketemu Nabi Khidir disuruh minta, ditawarin sama Nabi Khidir, saya yakin jawabannya lain-lain. Ada yang minta kaya, udah pasti itu mah kaya, mau jangan pakai ditanya, semuanya juga pengen kaya. Minta apa lagi kira-kira? Beda-beda pasti nih. Umpama kita ditawarin tuh sama Nabi Khidir, lu minta dah, puncak keinginan lu dalam hidup lu apa yang belum lu capai, coba lu minta sama gua, ntar gua doain supaya Allah mengijabah doa kita. Nah akhirnya kita ditanya begitu. Nah kita kira-kira mintanya apa tuh kira-kira? Ayo, ada yang pengen minta apa kira-kira? Hah? Kawin lagi. Kata itu orang, udah dah daripada ya apa namanya minta yang lain, bini saya emang susah baik diurusinnya, udah saya minta kawin lagi dah. Gitu. Ada yang pengen umroh, ada yang pengen haji. Pasti kalau ditanya pikirannya lain-lain kita. Kalau ditanya pasti jawabannya lain-lain. Tapi ketika Nabi besar Muhammad ditawarin sama Allah, tawaran tertinggi dari Allah, sampai benar-benar Nabi puas, sampai benar-benar Nabi ridho, Nabi nggak minta apa-apa, udah ada dalam pikiran Nabi. Apa yang Nabi mau? Jangan sampai ada satu aja umat saya yang masuk neraka, biar semua masuk ke surga. Tuh keinginan Nabi. Makanya Nabi sebut harisun alaikum. Nabi itu bagaimana caranya biar kita umatnya biar masuk surga. Semangat banget Nabi tuh biar kita masuk ke surga teh, semangat banget Nabi kita teh biar kita bisa masuk semua ke dalam surga. Makanya kita mah paling disayang sama Allah. Umat Nabi itu ummatun marhumah, umat yang paling disayang sama Allah. Biar sebejat apapun dia, biar kata rumah dekat masjid, wah gua pernah nginjek masjid, rumah dekat musola, wah gua pernah nginjek musola, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci. Pendek kata ini manusia sial dua kalan ini orang. Tapi dia umatnya Nabi, tetap ujung-ujungnya mah ntar pasti masuk surga. Walaupun lama di neraka. Sekarang yang jadi pertanyaannya, kira-kira mau nggak kita lama di neraka? Jangankan lama kok, bentaran ge jangan di neraka mah. Umpama kita habis dibakar di api neraka, umpama habis dibakar di api neraka, tiba-tiba kita diturunin ke dunia, dibakar sama api tabunan. Itu umpamanya dibakar sama api tabunan, habis dibakar di api neraka, dibakar api tabunan, itu kita tidur bisa tibra di api tabunan. Adem ya. Coba bayangin dah, gimana panasnya api neraka. Lah bayangin di api tabunan tidur tibra. Coba bayangin api neraka panasnya kayak gimana. Lah kita nih bang, jangankan api tabunan, baru kos sumbut rokok udah sesembetan kita, boro-boro api tabunan. Begitu tuh Nabi tuh saking sayang sama kita. Apa besok yang mau kita andelin buat masuk ke surga? Ibadah apa yang mau kita andelin? Sembahyang kita, yang kalau sembahyang mah sembahyang, pikiran mau kemana-mana, mikirin utang. Yang sembahyang mah sembahyang, tapi mohon maaf sembahyang kita kadang-kadang masih bolong. Apa sembahyang yang model begitu yang mau kita andelin buat ke surga? Ibadah mana yang mau kita andelin? Puasa kita, sedekah kita, ngajinya kita yang mau kita andelin. Yang ngajinya kayak mohon maaf, kadang ngaji kadang kagak. Apalagi ibu-ibu kalau udah bulan Maulid ngaji paling rame, dandanan warna-warni, meniru rupa-rupa, akhirnya mau laki di rumah pada paru-paru, bikin seragam bininya. Emang begitu bang, kalau acara Maulid ibu-ibu paling rame.
Kadang-kadang kalau seragaman dia mah kudu sama be warnanya, dari ujung pala sampai ujung kaki warnanya kudu sama. Lah saya pernah acara di pinggir sawah melihat serombongan ibu-ibu, ya Allah itu ibu-ibu seragaman sampai warna-warninya, bukan warna-warni, warna sampai sama dari pala sampai kaki, dari mulai kudungan merah, baju merah, tas merah, sendal merah, lewat rombongan percis sebagai Pertamina kebakaran. Tetep deh ngaji-mengaji sama laki udah berani, mau berangkat ngaji laki diperintah, yaudah bang gua ngaji dulu ya, antar kalau hujan jemuran lo angkatin tuh. Ada bini model begitu sih. Nah iya bang, kita kudu tahu bini kita mah kalau kondangan doang rapi bang. Baju yang paling mahal dipakai, minyak wangi sama ke pantat-pantat. Tidur sama laki dasar bolong dipakai, mana bolongnya lebih tetek, utang peniti 7. Tengah malam laki pengen pelukan sama bininya ketusuk peniti. Tialeng urun. Tengah malam laki udah mulut baik, udah pengen nyium leher pakai salep 88, nyium pipi pakai autan. Lakinya ngomong mana gue cium, lu pedes semua ya. Bini mau begitu bertabok pantatnya bang. Ayo dah, kalau mau ditanya amal mana yang mau kita andelin buat ke surga, udah satu-satunya harapan kita biar masuk ke dalam surga, satu-satunya harapan kita, udah satu-satunya jurus terakhir harapan kita, besok kita didapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Udah itu satu-satunya harapan kita besok. Minimal kita diaku sama Nabi, ditolong sama Nabi, dapat syafaatnya Nabi, udah satu-satunya harapan besok kita. Kalau mau ngandelin ibadah lain mah ya ibadah apa yang mau kita andelin? Hari ini kita maulid, ini bukti cinta kita sama Nabi. Hari ini kita maulid, ini bukti. Jangan cuma diungkapkan rasa cinta itu. Emang mau kita pacaran, punya pacar diungkapin cuma rasa cinta dong dengan kata-kata? Mau apa kagak? Oke. Siapa yang mau? Gua cinta, gua sayang cuma kata-kata. Ya, jangan mau kalau cuma kata-kata mah. Yang namanya cinta penuh dengan pengorbanan. Begitu kalau kata anak muda. Tidak, Ani. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Lah iya, jangan hanya diungkapkan dengan kata. Kita cinta sama Nabi, jangan cuma diungkapkan dengan kata. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Contoh Nabi Muhammad. Apa yang mau dicontoh sama Nabi? Apakah cuma ibadahnya doang yang dicontoh? Ini kadang-kadang kita mohon maaf, nyontoh Nabi cuma sekedar ibadahnya, tapi yang lain nggak kita contoh. Dari cara pakaiannya, masih banyak zaman sekarang ke musola pakai koko, pakai sorban, pakai gamis. Ntar udah pulang sembahyang ya nggak, pakai kolor sama kaos kutang pergi kemana-mana. Ada yang model begitu di sini ada. Ibu-ibu ngaji paling rajin, hubungan ditutup sama dia. Rapat, nyampe rumah dia buka hubungannya. Habis itu HP taruh depan, begini-begini. Apa coba itu? TikTok. Ya, udah kebaca udah. Anaknya disuruh joget bareng-bareng. Zaman sekarang. Contoh Nabi Muhammad, ikutin apa yang diperintahkan Nabi, jauhin apa yang dilarang oleh Nabi. Minimal apa yang diperintahkan oleh Nabi, jangan tinggalin ngaji. Ngaji jangan ditinggal Pak, Bu. Penting ngaji itu. Nggak ada ruginya kita ngaji. Malam ini kita duduk kumpul di sini, Allah lagi kasih nadrah, Allah lagi kasih perhatian buat kita. Kita yang belum baik, siapa tahu pulang dari sini dapat wasilah karena maulid malam ini, besok kita jadi orang yang baik. Saya pengen kelar maulid biar ada bekasnya tadi yang disampaikan sama guru kita. Jangan maulid kelar maulid masih begitu-gitu kayaknya. Maulid kelar maulid masih begitu-gitu aja. Mudah-mudahan besok kelar maulid yang belum doyan sembahyang biar pada doyan sama sembahyang. Yang belum doyan ngaji kelar maulid biar doyan sama ngaji. Yarin tetangga kita baru doyan-doyan ngaji, jangan pakai dikata apa-apa. Ini kadang-kadang ada baik yang dikata. Lah lu tumben ngaji. Besok diturik. Antepin deh udah orang baru doyan. Antepin, jangan pakai dikata. Ya Pak, yang namanya ngaji nggak ada ruginya.
Orang ngaji yang pertama pahala dapat, dosa diangkat. Amin apa? Ya amin gak disuruh. Bagaimana mau masuk surga? Itu yang namanya ngaji, pahala dapat, dosa diangkat. Amin. Kalau kita mau kumpulin dosa sama pahala, banyakkan dosa, dikumpulin dosa kita kagak muat ini tempat. Udah seabrek dosa kita. Dosa sama siapa? Dosa sama tetangga. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga yang beli kulkas, jadi kita yang kedinginan. Tetangga beli TV, kita yang pakai koyo. Tetangga bangun rumah, diopname di rumah sakit, kita iri ya sama tetangga. Dosa sama siapa? Dosa sama orang tua. Kadang-kadang kita sama orang tua masih perhitungan sama orang tua. Tempo-tempo orang tuanya minta sesuatu sama anaknya, Neng, minta duit atau Neng. Itu bocah pakai nyaut, Mak, jangan minta sama saya mulu. Ngapa, Mak? Kan anak emak bukan cuma saya doang, kan anak emak banyak, minta sama yang lain. Tuh perhitungan sama orang. Itu kalau ada anak yang model begitu, Bang, goblok gitu anak. Kenapa sebabnya? Justru Allah lagi ngelimpahin keberkahan sama itu bocah. Orang tuanya lagi bersandar sama dia, kagak mau. Goblok apa kagak? Harusnya dia bersyukur, alhamdulillah harta saya manfaat buat orang tua saya. Kita kadang-kadang masih perhitungan sama orang tua. Apalagi kalau udah kawin. Laki kadang-kadang mohon maaf mau ngasih ke orang tuanya, kadang-kadang ngumpet takut ketahuan bini. Tuh, ada nggak di situ? Ada nggak tidak? Ini berdasarkan survei ini. Berdasarkan survei. Dia kawin, ya enggak? Lakinya habis gajian. Ngasih duit ke orang tuanya, itu ngumpet takut ketahuan sama bininya. Kalau ketahuan habis. Ditanya, ngasih berapa sama maklum bapak lu? Lakinya ngeringkuk, ketakutan sama bini. Kata lakinya, ngasih duit ono 1 juta buat emak berobat. Yang bini yang galak mau, udah aja kasih semua bandar lu, harta lu. Bini yang galak begitu tuh. Kudunya mana nih? Kudunya bini begini, bini soleha mana nih? Dengerin. Lakinya habis gajian, Neng. Ini gua habis gajian. Bagaimana, Neng? Bininya pakai nyautin, udah Bang, saya mah gampang belakangan. Emak sama bapak abang dulu kasih. Itu bini yang model begitu udah langka banget. Udah hampir punah, udah kayak macan Sumatera. Itu bini kalau ada yang masih model begitu, Bang, jangan dikubur dulu kalau belum mati, Bang. Jadi kan. Lah iya, perhitungan. Nggak boleh. Kalau mau hitung-hitungan sama orang tua, ayo balas-balasan jasa kita sama orang tua. Berapa tahun kita ditetein sama mak kita? Coba sekali nete gocap. Ayo, mau bayar berapa duit? Ayo. Berapa kali nete kita? Sekali nete gocap. Ayo, hitung-hitungan. Ayo, hitung tuh. Ya, emang emak kita waktu ngidam 9 bulan manggul-manggul kita kagak berat. Jangan perhitungan sama orang tua. Nggak boleh. Kudu sayang, kudu cinta kita sama orang tua. Dosa kita masih banyak sama orang tua. Kadang-kadang kita mau lebaran. Orang tua suruh ke rumah. Mak, Pak, ke rumah ya. Iya tong, iya Neng. Rumah tuh orang tua. Diem-diem rumah ya, Mak. Kita pada mau jalan-jalan ini. Ya, dia yang jalan-jalan, emaknya suruh nungguin. Jalan-jalan ke Ragunan, ngajak bocah. Tungguin dia, Mak ya. Kalau mau makan meninggal makan, Mak, nyendok dewek, gas tinggal ngidupin. Orang tua kalau lebaran ajak apa, jangan suruh nungguin rumah. Kalau mau dorhaka, jangan nanggung. Ini mau dorhakanya nanggung. Kita yang jalan-jalan, orang tua yang nungguin rumah. Kalau mau dorhaka kan, jangan nanggung sekalian, bawa orang tua kita ke Ragunan. Jorok-jorokin tuh ke kandang macan, jorok-jorokin ke kandang buaya.
doakan tuh, bobosin, lelep-lepin tuh mau durhaka mas kalian. Iya. Jadi dia enak yang jalan-jalan, orang tua yang suruh nungguin rumah. Jangan, nggak boleh kita begitu. Sayangin orang tua kita, cintain orang tua kita. Bagaimana kita mah juasanya kebanyakan orang tua dibandingkan kita. Kalau mau berkah, kalau mau kaya, orang tua nomor satu kan. Itu. Tuh, dosa kita banyak nggak sama orang tua? Dosa kita banyak nggak sama tetangga, sama saudara? Banyak. Udah ibu-ibu nih dosa sama laki sabrek-abrek. Ibu-ibu udah paling gampang masuk surga ya sebenarnya mah. Asal taat sama laki aja, tinggal pilih pintu surga yang mana aja dia masukin. Udah, syaratnya itu doang. Siti Mutia itu perempuan yang pertama masuk surga nanti. Sampai-sampai Rasulullah menyuruh Siti Fatimah anaknya untuk datang ke rumah Siti Mutia. Wahai Siti Fatimah anakku, kau datang ke rumah Siti Mutia. Amal apa yang dia kerjakan sehingga dia nanti perempuan yang pertama kali masuk surga? Diperintahin nih anaknya Siti Fatimah datang ke rumah Siti Mutia. Ini anaknya Siti Fatimah datang ke rumah Siti Mutia. Tok-tok udah biasa kalau orang kita mah. Assalamualaikum. Salam. Wow, seneng tuh Siti Mutia didatengin putri Rasulullah SAW. Silakan duduk, silakan duduk. Akhirnya terjadilah kongko antara Siti Fatimah dan Siti Mutia. Iya, kongko. Ilok nggak ngerti kongko. Nora kongko. Setelah Siti Fatimah dan Siti Mutia kongko, akhirnya lah iya ini mah bahasa kita biar gampang dimengerti. Ilok nggak ngerti. Ilok saya ngomongnya kudu Siti Fatimah sama Siti Mutia sedang berbincang-bincang. Neman teuing. Ceramah di sini segala berbincang-bincang. Udah be kongko atuh. Dah. Akhirnya kongko dah ya. Setelah kongko, Siti Fatimah menyimpulkan ternyata Siti Mutia mah bukan orang yang ahli ibadah banget, bukan. Ibadah mah ibadah tapi bukan ahli, bukan. Ternyata Siti Mutia di dalam rumahnya menyimpan 3 benda yang sangat dikeramatkan oleh Siti Mutia. Apa 3 benda tersebut? Yang pertama lap, yang kedua cambuk, yang ketiga gunting. Ditanya meureun sama Siti Fatimah. Lah iya. Ditanya meureun sama Siti Fatimah. Mual ini atuh Siti Fatimah cuma ngeliatin doang. Kenapa itu sampai dipajang paling depan? Dikeramatin, satu persatu ditanya, "Emang itu lap buat apa sih Siti Mutia?" Apa jawab Siti Mutia? "Wahai Siti Fatimah, ini lap aku simpen, aku pajang, aku keramatin, aku khususin untuk mengusap setiap tetesan keringat suami saya, karena suami saya yang telah menghidupi saya dan anak-anak saya." Tuh, fungsinya lap teh buat ngusap keringat laki. Nah, kita pernah nggak nyimpen lap khusus buat keringat laki? Ya. Boro-boro kita menyimpan popok di dapur, lakinya pulang bukan dilap, dikekepin. Iya. Gelap tuh fungsi pertama lap. Itu cambuk buat apa Siti Mutia? Siti Mutia jawab, "Ini cambuk aku khususin. Ini kalau saya masak, bikin hidangan makanan buat makan suami saya. Kemudian suami saya makan. Tiba-tiba pas lagi makan protes. Yang saya makan kurang enak dimakannya. Nah, itu cambuk langsung saya kasih ke laki saya. Buat apa? Buat mencambuk saya supaya jadi pelajaran besok masak kudu lebih enak." Tuh. Kuatan begitu. Di situ ada bang yang model begitu bang. Kita kalau kita lain, kita masak buat laki makan terus protes.
Loh kita mau bukan malah ngasih cambuk, kita yang marah-marah. Udah apa makan bang? Makan kagak lu? Kagak makan gue injak tuh. Buset, laki mau diinjak. Yang ketiga, gunting buat dia jawab. Wahai Siti Fatimah, ini gunting saya khususkan sebelum saya menjelang tidur dengan suami saya. Saya ngomong sama suami saya, wahai suami saya, wahai suamiku, kalau dari bangun tidur tadi sampai menjelang tidur ini, sekiranya ada kata-kata saya yang salah, maka gunting aja lidah saya. Buntung dah. Berat. Makanya kita kudu belajar mesra kayak Rasulullah. Rasulullah tuh manggil dirinya apa? Ya Humairah. Panggilannya mesra banget. Wahai engkau yang kemerah-merahan pipinya. Ada yang nyeletuk lelaki. Ustaz, bini saya mah gak kemerah-merahan, tapi kehitam-hitaman. Terus bagaimana manggilnya? Udah panggil ya Hajar Aswad. Wahai engkau yang kehitam-hitaman. Yang penting mau mesra dulu. Yang penting mesra. Kita kan mesra waktu nganten baru doang kok sama laki kita kok. Waktu nganten baru mesra sama kita. Kentut depan laki pakai ditahan sama kita. Coba sekarang prat-pret itu pantat udah kegede hengselnya. Mesranya kita waktu nganten baru. Nganten baru mau kondangan aja baju samaan, gandengan tangan. Ngeliat jalan rusak aja ngomongnya kolokan. Hati-hati ayang, jalanannya ecek. Cara kenapa? Manggilnya ke masih mama papa, masih ayang embek, masih abi umi. Tuh. Nganten baru. Sekarang coba dah, laki manggil bininya, mau kemana jenong? Buset, bini panggil jenong. Lah bininya marah, mau kemana? Gue dekok tuh, akhirnya jenong dekok. Waktu masih nganten baru empang nikmat. Ngomong kakek cadel ke dicadel-cadelin sama kita. Mau akan apa mau obo? Kata lakinya, mau akan aja neng. Akan ama apa cik neng? Kata bininya, pakai oleng eton. Nyebut goreng jengkol kayak oleng eton. Eton. Bininya ngajak jalan-jalan ke kota, ngomongnya dicadel-cadelin. Kita alan-alan yuk ke anak cik neng, alan-alannya ya ke otak lah. Cik naik apa cik neng ke otak nak? Ya naik eta. Di anak neng naik eta nah ya di entot ion. Ibu stasiun ya entot ion. Oh masih nganten baru. Gitu. Ini ibu paling gampang masuk surga, taat bakti sama suami, insya Allah masuk surga. Amin. Ya robbal, ya robbal. Gitu. Yang kedua, jangan lupa jagain anak-anak kita. Ini perkembangan zaman makin kesini makin hebat. Perkembangan zaman makin kesini makin berbahaya. Kalau mau kita hitung nih anak-anak kita sekarang lebih banyak megang HP apa megang Quran? Lebih banyak megang HP apa megang juz amma? HP. Mau makan megang HP, selesai makan mau tidur megang HP, bangun tidur lagi kongko lagi ngobrol lagi berantem. Sampai kuatan megang HP lagi berantem ya kagak nanya. HP itu yang diceketem ini lo nggak ngerti diceketem. Ini dipegangin baik HP diceketem baik tuh gitu tuh. Lagi sekarang tuh yang begitu-begitu tuh. Itu apa namanya tuh? Saya kok di situ banyak kok perempuan ada umur ABG, baju adanya umur 3 bulan dipakai. Umurnya mah ABG tapi pakaiannya kayak pakaian bocah baru 3 bulan yang kusur kemana-mana.
Mending meren kalau orang India mah bening resek ngeliatnya. Kadang bocah kampung udah burik hitam, bening garuk ngebul. Tuh, jangan. Baik-baik. Ibu nih besok nih ke depan anak-anak kita jagain. Kalau bisa masukin pesantren, amin. Udah aman di pesantren mah udah. Saya dulu pesantren 6 tahun di Aziadah, Buya Ziyadi. HP kagak boleh megang, TV kagak ada. Ngapain di pesantren? Belajar, ngaji, ibadah, begitu di pesantren. Kalau nggak begitu bahaya sekarang. Jangan takut anak di pesantren, jangan takut. Kadang-kadang emaknya ngomelin anaknya pesantren. Jangan pesantren, tau kataku jangan-jangan. Memang apa mak? Mual bisa ke pabrik lah lu. Pulang pesantren mau jadi apa lu? Paling nggak jadi ustad jadi amil. Nggak jadi amil jadi ustad. Mau makan apa? Ustad sama amil. Paling makan nungguin orang mati doang. Ntar lu mau makan ngarap-ngarap orang mati lagi. Asal ada yang mati, alhamdulillah proyek datang. Apalagi ada burung bunyi, cuing, cuing, cuing. Jurenggal ustad, nelpon amil, Assalamualaikum mil, salam. Ada apa ntar? Berita gembira mil. Lah berita gembira apa? Lu nggak dengar ono burung lagi cecuingan baik. Emang apa sih tak burung cecuingan baik? Lo rabat lu ah. Kata orang dulu kalau ada burung cecuingan baik tandanya ada orang mau mati. Kata amil, alhamdulillah. Pas diumumin di masjid bener pisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kagak taunya mertuanya yang mati. Bercanda ini mah. Bercanda. Iya udah malam soalnya kok. Bercanda. Tawa aja deh kok. Bapak orang yang kagak tawa cuma 2 kan. Yang satu sakit, yang satu utangnya banyak. Ini gak boleh begitu. Jadi keluar pesantren gak mesti jadi ustad. Keluar pesantren biar ada yang jadi jenderal. Amin. Karena dia lulusan pesantren, besok jadi jenderal yang bener, yang soleh. Keluar pesantren biar jadi pengusaha. Karena emang dia keluaran pesantren, besok jadi pengusaha yang dermawan, yang baik, yang soleh. Jangan anak 4 di pesantren semua suruh jadi ustadz semua, jangan. Punya anak 4 jadi ustadz semua, akhirnya berantem mulu berebut takli. Jangan, 1 aja. Ustadz mah ada yang jadi doktor, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pakar ekonomi, begitu. Harus ada ustadznya 1, biar bagaimanapun ya enggak. Kalau punya anak ustadz, kalau kita udah sekarat ya enggak, tetap anak kita yang ustadz yang bakal nulungin kita, yang bakal jagain kita. Kalau anak yang udah insinyur, doktor, di mana-mana adanya, itu makanya harus jadi masukin pesantren biar jadi anak soleh, anak soleha, biar bisa banggain kita orang tua. Amin. Besok meninggal dunia kita masih ada anak yang soleh yang doain kita. Itu harapan kita besok di alam kubur. Jangan mentang-mentang kaya anak pengen ngebahagiain orang tuanya tapi caranya salah. Ntar kalau emak gua mati, duit gua kan banyak, mau gua kuburin di sono. Ntar gua mau ngebahagiain emak gua kuburin di San Diego Hills di Kerawang yang semeternya 2 miliar. Ini emang di sono sama malaikat ada baik udah sama baik udah. Kuburannya gue pakein marmer yang bisa ngaca, yang per meter 5,5 juta. Salah caranya. Kaya dia pengen ngebahagiain orang tuanya tapi caranya salah. Orang kalau udah meninggal dunia kok yang diharapin cuma doa. Doain orang tua kita. Meninggal kita tahlilin, habis tahlil 14 hari, 40 hari, 100 hari, tiap tahun haul. Itu pinter anak yang begitu. Jangan pakai takut-takut undang kiai, undang habaib, justru berkah di situ. Undang habaib, undang kiai buat doain orang tua kita yang udah meninggal dunia. Harta yang kita keluarin buat orang tua kita yang udah meninggal dunia itu bakal dibalikin sama Allah, berlipat-lipat ganda. Bakal dibalikin sama Allah, berlipat-lipat ganda.
Jangan takut. Jangan kalau orang tua udah meninggal dunia kita udah nggak mau bakti lagi sama orang tua. Jangan. Berbakti sama orang tua yang masih hidup hukumnya wajib, tapi lebih wajib lagi berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena apapun yang kita inginkan, apapun yang kita perbuat di dunia, kita niatin, kita khususin buat pahala orang tua kita, pahalanya sampai buat orang tua kita yang udah meninggal. Sebab dulu ada anak nanya sama Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'di mautihina. Ya Rasul, saya punya orang tua udah pada meninggal, apakah saya masih bisa berbuat baik buat orang tua saya yang udah meninggal? Rasulullah jawab, bisa, asalkan kau niatkan perbuatan baikmu untuk kedua orang tuamu, pahalanya sampai. Ini anak yang nanya sama Nabi ngedengar begitu girang banget. Apa ya kira-kira nih? Duit kagak, harta kagak, saya pengen bahagian orang tua saya yang udah meninggal. Itu anak pinter banget, dia bikin sumur kok di belakang Masjid Nabawi. Sengaja dia buat itu sumur dengan harapan orang yang mau sembahyang ke Masjid Nabawi wudunya di sumur yang dia buat, pahalanya diniatin, dikhususin buat orang tuanya sampai. Kemudian ini hadis dikias oleh Syekh Ad-Dakhlawi. Apa kata Syekh Ad-Dakhlawi? Kalau bikin sumur aja pahalanya sampai, apalagi kita doain, kita bacain tahlil, kita bacain yasin, kita undang habaib kiai, itu pahalanya jauh lebih sampai. Amin, amin. Makanya kita meninggal dunia, orang tua sisain anak yang soleh. Buat apa? Buat bekal kita nanti. Tiap hari ada yang doain kita ketika kita meninggal dunia. Harapannya semoga dengan peringatan Maulid ini kita jaga anak kita didik anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, sehingga ke depan anak kita bisa membanggakan kita. Dan selesai Maulid berharap mudah-mudahan ada peningkatan ibadah dalam diri kita. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Sekarang bulan Rabiul Awal, bulan Maulid yang ketiga, banyakin baca sholawat, banyakin baca sholawat. Kata Nabi, besok yang paling dekat sama saya, ya umat saya itu yang paling banyak baca sholawat kepada saya. Shallu ala Muhammad. Banyakin baca sholawat kepada saya. Dan khususnya ya, Anton ini alumni dari Lughah wa Dakwah. Salah satu pimpinannya namanya Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharu. Beliau punya satu sholawat namanya sholawat Bushro. Sholawat ini langsung diijazahkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi beliau. Melalui mimpi beliau. Amalkan. Saya ngamalin, alhamdulillah. Jadi kalau kita baca sholawat Bushro selama 41 kali sehabis subuh, itu sama pahalanya seperti kita membaca yasin sebanyak 41 kali. Dan kalau kita baca sholawat itu, insya Allah akan membawa kabar kegembiraan buat kita. Hati jadi tenang, pikiran jadi lapang. Dan buat anak-anak kita biar jadi anak solehah, anak yang soleh, rumah tangga biar jadi sakinah mawaddah warahmah. Jadi bunyi sholawatnya nadanya sama kayak sholawat syifa. Kalau sholawat syifa kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Nah kalau sholawat bushro Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Bunyinya begitu. Jadi kalau kita nggak hafal teksnya, ketik aja di Google, ketik di Google sholawat Bushro Ustadz Segaf, nanti situ ada fadilahnya. Ini sholawat langsung dari Rasulullah melalui mimpi beliau. Insya Allah kalau kita amalin, mudah-mudahan ini sholawat bakal membawa kabar kegembiraan buat kita semuanya. Ini namanya sholawat
Busyra. Kalau pengen dengerin lagunya, kemarin saya izin sama beliau untuk mengcover lagunya melalui sholawat. Saya upload di akun channel YouTube saya, ya jangan lupa subscribe ya. Namanya Nawawi Al-Aksi. Ketik aja Nawawi Al-Aksi, ntar ada sholawat Busyra. Yang nonton udah belasan ribu, alhamdulillah. Coba ntar ditonton itu, di subscribe juga jangan lupa kan gitu. Instagram saya Nawawi_aksi. Buset, banyak banget itu media sosialnya. Jadi coba dengerin, insya Allah mudah-mudahan sholat ini membawa berkah buat kita semuanya. Amin ya robbal. Jadi coba saya baca hadroh, kita main hadroh, sholawatnya sholawat Busyra. Dengerin aja dulu, dengerin. Saya sendiri nggak apa-apa. Kalau pengen mau ngikut, yang punya HP Android ketik di Google sholawat Busyra. Kota punya kota? Hah? Ilok nggak punya kota acan-acan? Ya, kotanya baca. Ayo coba hadroh, bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang kencang, Allahumma salli alaihi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa muallimina wa talabatana wa طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الأخيرة. Yang merekam silakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الأخيرة. صلوا على النبي محمد. Mudah-mudahan sholawat itu bermanfaat buat kita semuanya. Ya, mohon izin saya malam ini ditunggu sama Habib Abdullah bin Ali Al-Attas, Habib Uyuh, di kediamannya. Beliau baru selesai ziarah ya ke makam abah beliau, ke makam kakek beliau. Ya, mohon izin, mudah-mudahan selesai ini saya akan langsung berangkat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin ya robbal. Maafin juga Ustaz Tile yang bisa hadir. Kita doain Ustaz Tile sehat afiat, panjang umur. Kita juga yang hadir semoga diberikan sehat afiat, panjang umur. Dan mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini melainkan segala dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kabul. Terima kasih apa yang saya sampaikan manfaat. Mohon maaf kalau bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan dengan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq lakum mit-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.